إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوته الكرام إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام الغزالي التوسي إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواحهم في السادة وإلى السادة تلاميذنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal-aqibatu lil-muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati jemaah pengajian Masjid Jami Pengayuman. Semoga para jemaah Masjid Jami Pengayuman selalu sehat walafiat, tentram, tenang, damai hatinya, sehingga menjalankan tugas keduniaannya itu dengan baik dan selamat. Alhamdulillah, pada minggu lalu, bulan lalu, rasanya lama, ini mana belum ada WA. Karena ngaji sebulan sekali itu kudu di WA, lupa. Gurunya aja lupa, kayaknya apalagi muridnya kayak. Nah, tapi yang terpenting ngaji lah, ya kan? Itu karena ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Itu belajar apapun ya, dari lahir sampai meninggal. Dan manusia itu bodoh semua, karena dikasih ilmunya sedikit. Maka habis pinter satu sisi, goblok sisi lain. Pasti itu, ya kan? Maka kalau orang yang sudah merasa pinter, itulah orang goblok. Rasa pinter itu orang goblok. Kalau orang merasa benar, lah itulah orang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan lalu kita membahas tentang ilmu pemurnian diri. Bahwa ilmu pemurnian diri dalam bahasa Arabnya disebut tasawuf. Yang pertama, ilmu tasawuf itu al-istiqamah ma'allah. Yang kedua, was-sukun anil khalqi. Simpel dia. Yang pertama, kita selalu lurus bersama Tuhan, Allah. Kedua, anteng bersama makhluk. Udah dua. Bahwa kita ini manusia memiliki daya, memiliki fungsi, dan memiliki manfaat. Dan begitu pun makhluk lain sama memiliki daya, memiliki fungsi, dan memiliki manfaat. Ya kan? Bahwa harus kita sadari bahwa kita ini adalah hamba Allah dan juga keluarga semesta. Anteng bersama makhluk, berarti kita ini keluarga semesta. Yang ketiga, kita ini duta Tuhan, dutanya Allah sebagai khalifah di muka bumi. Udah itu sebenarnya, ya kan? Bahwa kita ini hamba illa liya'budun. Yang kedua, kita itu adalah keluarga semesta. Jadi keluarga sakinah itu bukan hanya di keluarga, jadi keluarga semua kita sakinah. Dan yang ketiga adalah kita ini adalah duta Tuhan. Nah, itu inti ilmu tasawuf. Maka seyogianya sebagai hamba, seyogianya sebagai keluarga semesta, seyogianya sebagai duta Tuhan di muka bumi, pastinya tindakannya itu, kalau dia menyadari, itu dengan cinta kasih, harmoni, dan kebaikan tanpa pamrih. Itu pasti tiga, ya kan? Itu tiga. Maka dalam dunia ini pasti kita, makhluk semesta, dan Tuhan.
maka tidak ada yang hebat. Kita ini kerjasama sebenarnya. Kesuksesan orang kita, kalau kita toh dianggap sukses di dunia, itu kan bukan kerja kita, itu kerja semesta. Kalau nggak percaya kerja semesta, oh berarti di situ ada nasi. Nasi kan juga ikut andil menuju kesuksesan kita. Ya kalau nggak makan, terus tukang nasinya, tukang berasnya juga sama. Berarti kan kita kerja sama sebenarnya, kerja semesta. Begitupun masjid ini kerja semesta sama. Gitu. Kalau tidak ada merebotnya, ya semua. Maka kita ini adalah keluarga semesta. Itu pembahasan bulan lalu. Ya, dan lalu. Mana kita cara beristiqomah bersama Allah dan rukun bersama makhluk. Gitu. Bahwa makhluk itu punya daya, kita punya daya. Pertanyaan bulan lalu, sudahkah kita berterima kasih sama kangkung? Repot gitu. Yang kita seakan-akan kangkung itu jadi objek kita. Padahal dia itu diciptakan Allah untuk kita makan dan bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, berarti siapa orang yang belum bisa berterima kasih kepada makhluk, lalu bagaimana berterima kasih sama Allah? Makhluk itu bukan hanya sesama manusia ya, semua. Gitu. Dan dia pun makhluk itu kalau dia merasa didolimi sama kita, ternyata kita buat hal yang tidak-tidak ya, dia juga merasa teraniaya. Karena semua punya daya pasti itu, ya pasti. Maka doanya orang makhluk yang teraniaya kan diijabah sama Allah. Makanya orang inti dari agama adalah pemurnian diri kita, bagaimana kita menerima tugas hidup kita agar bermanfaat untuk semesta yang lain. Ketika dia pedagang, dia menerima tugas itu sebagai pedagang dengan cinta kasih, harmoni, selaras, dan kebaikan tanpa pamrih. Niat dagangnya adalah lillahi ta'ala dan istiqomah. Gitu. Maka kalau dia sudah cinta kasih dan istiqomah, itu pasti tidak ada hal-hal yang merugikan makhluk lain. Gitu. Tapi tentunya harus sesuai undang-undang perdagangan. Sudah ada jelas dijelaskan dalam kajian-kajian fikih muamalah. Gitu. Itu tentang istiqomah dan anteng, tenang bersama makhluk. Yang jadi pejabatnya istiqomah, anteng bersama makhluk. Sebagai pejabat melakukan semua hal-hal untuk kemaslahatan rakyat dengan dasar cinta kasih. Semua itu. Ya kan? Nah, selanjutnya summa annaka sa'altani 'anil 'ubudiyah wa hiya salasatu asya'a. Ahaduha muhafazatu amri syar'i wa thaniha ar-ridha'u bil qada'i wal qadari wa qismatillahi wa thalithuha tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Nah, 3. Kata Imam Ghazali, kamu bertanya tentang ibadahmu, ubudiyah. Itu ada 3. Yang pertama, muhafazatu amri syar'i. Menjaga urusan syariah. Ya, urusan syariah. Syariah itu apa? Syariah itu adalah proses penyikapan terhadap hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikat. Maka kita sering dengar ada hakikat, ada syariat. Syariat itu panduan teknis menuju fakta, hakikat. Contohnya, hakikat atau hukum kejadian manusia pasca Adam, ini saya ulangi lagi, dengan dilahirkan dan melahirkan, itu hukum kejadian. Maka secara hakikatnya yang melahirkan lebih mulia dibanding yang
dilahirkan. Itu hakikat. Maka secara syariat, agama mengatur tata kelola hubungan antara yang melahirkan dan yang dilahirkan, antara tanggung jawab, hak dan kewajiban melahirkan dan yang dilahirkan. Agar apa? Agar selaras dengan hukum kejadian. Itu syariat. Ya kan? Selaras dengan hukum kejadian. Atau syariatnya kita menikah, sama menikah itu dalam arti kita bersama, tenang, tentram, baqa'ut tanasul. Jadi jelas nasabnya agar orang itu tidak ngawur dalam berhubungan, sehingga hakikatnya ini turunan nasab ini jelas. Itu hakikatnya. Bagaimana orang bertemu lawan jenisnya itu ada kenyamanan dan daya tarik secara fitrah yang diberikan Allah. Itu hukum kejadian. Lalu agama secara syariat, tadi agama secara hakikat, agama secara syariat mengatur tata kelola bagaimana seorang suami, bagaimana cara mengikat, bagaimana etika dan lain sebagainya, itu diatur secara syariat. Agar apa? Agar pernikahannya sesuai dengan hakikat pernikahan. Bagaimana seorang suami? Inti menikah itu apa? Oh, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar menikah itu bisa menetralkan kita dikasih yang namanya syahwat. Syahwatnya terkelola dengan baik. Nah, berarti di sini agama mengatur secara syariat. Maka kalau orang yang menjaga syariat itu untuk menuju hakikat, nah inilah tata cara ibadah dengan baik. Begitupun syariat sholat yang menciptakan lebih utama dibanding yang diciptakan. Sama dengan yang melahirkan lebih utama dibanding yang dilahirkan. Maka kita tidak ada hak menuntut kepada yang menciptakan. Yang kalau toh sholat itu dianggap mengingat Tuhan, memang sudah sepantasnya kita sebagai yang diciptakan untuk mengingatnya. Ya kan? Itu. Maka diatur secara syariat bagaimana tata kelola kita agar kita selaras antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Maka dikasih sholat sama Tuhan secara syariat. Sholat itu apa? Oh, sholat luar biasa. Ada rukun qalbi di sini, ya kan? Ada rukun qauli, baca Fatihah, tahiyat. Ada rukun fi'li. Rukun fi'linya pun harus ada tumakninah, anteng, tenang. Ya, berarti Tuhan Allah memerintahkan kita untuk memiliki tekad yang kuat, tindakan yang selaras, tenang, dan ucapan yang selaras. Itulah kita, itulah aku sejati. Kenapa panteng, netral hatinya masuk ke rohani? Selama sholat kita diperintahkan untuk tenang. Tenang itu adalah bahasa kerennya meditasi. Meditasi itu apa? Menetralkan keakuan kita, menetralkan kebuasan kita, menetralkan kepuasan kita. Itu inti sholat sebenarnya. Karena singgasana ketuhanan itu hanya bisa dimasuki oleh ruh-ruh yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, ya kan? Jiwa-jiwa yang tenang, maka Tuhan memberikan syariat berupa sholat agar kita berlatih ketenangan untuk masuk kepada singgasana ketuhanan. Itu logikanya, ya kan? Kita sholat, itu sholat. Ya, maka yang namanya sholat itu urusannya ruh, hati, ruh. Maka kalau kita mau menghadap pada Allah, yaitu ya keakuannya ditaruh dulu. Jangan boleh masuk, nggak boleh masuk karyawan, Mbak. Kalau urusannya direksi kan karyawan nggak boleh masuk, ya kan? Karena apa? Sering saya jelaskan, naluri syahwat, godop marah, syahwat kehadiran
terhadap sesuatu dan kepuasan itu karyawan kita. Maka pas kita masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini urusannya masuk dimensi yang lain, tertinggi antar roh. Ya kan? Karena kita itu min jinsil malaikah, rohani kita. Maka sering saya tanya, siapa aku? Siapa kamu? Ya kan? Ternyata ya kan? Dorongan keakuan, syahwat dan lain sebagainya itu mati dengan sebab matinya badan. Orang itu bisa terbuka pandangannya, kasapnya ketika badannya itu sudah pisah. Maka sering didengarkan oleh para kiai-kiai bahwa dia diperlihatkan surga, diperlihatkan sahabat-sahabatnya. Dia melihat. Kenapa? Pandangannya sudah energi cahaya dia. Karena roh itu min nuri Muhammad. Pandangannya cahaya. Ya. Gitu. Lalu bagaimana caranya nih? Kita jasad masih ada. Tapi hati kita itu bisa memandang itu. Walaupun on off ya. Karena masih ada pengaruh jasad. Nah, itulah agama datang kepada kita agar kita tahu tentang secuil tentang diri kita. Contohnya dikasih syariat puasa. Syariat puasa buat apa sih? Buat mengekang, menetralkan syahwatmu. Duit ada, kesempatan ada, tapi nggak boleh makan. Ya kan? Terus tambah lagi datang ke kiai, suruh puasa 7 hari. Nggak boleh makan yang bernyawa misalnya. Berarti nggak ada sasa. Itu melatihnya sangat luar biasa. Duit ada, kesempatan ada, tukang bakso depan mata. Iya kan? Padahal malam udah buka kita. Tapi nggak bisa makan bakso. Nah, itu kan latihan. Itu melatih agar kepuasan dan keakuan kita itu tidak sering memuncak. Jadi damai. Nah itu inti dari syariat. Atau ubudiyah itu harus menjaga urusan syariat. Berarti syariat itu selaras antara hakikat dan syariat. Sholatnya selaras, puasanya selaras, zakatnya selaras. Tindakan kita pun semuanya selaras. Gitu. Ya kan? Contoh ini syariat. Ini hakikat untuk diminum. Maka harus ada proses syariatnya. Syariatnya apa? Ini dibuka, mulutin ya kan. Kalau dikeidungin melanggar syariat. Melanggar aturan minum. Syariat itu aturan. Masa minum dari hidung ya kan? Kecuali memang lagi ada penyakit pakai selang itu beda lagi. Ya kan? Syariat hidung, itu melanggar syariat. Atau di kuping, pengang kuping, ya kan? Nah ini syariat. Maka agama hadir secara syariat agar selaras dengan hakikat air minum. Kita diperintahkan kalau minum pakai tangan kanan, etikanya terus baca bismillah dan tidak boleh menghambur-hamburkan air minum. Maka gunakan ini sesuai dengan konsep fakta tentang air itu. Kalau buat wudhu beda lagi. Pakailah itu wudhu. Nah itu syariat. Mudah syariat. Syariatnya nyapu. Ada syariatnya. Hakikatnya apa? Nyaman. Berarti kan ada berkala. Itu syariat itu. Jadi syariat itu bukan hanya fikih. Fikih bagian dari syariat. Tapi syariat itu lebih luas. Gitu. Ya, syariat itu lebih luas. Itu maka agama hadir secara syariat. Gitu. Syariatnya sekolah ada, harus bayar tata kelolanya ini jam segini. Itu aturan. Ya. Agar apa? Agar dia hakikat ilmu yang dia dapat itu dapat deh. Karena mengikuti standar aturan keduniaan itu syariat. Ya, maka setiap apa fikih itu syariat pasti. Kalau fikih ada hukum-hukumnya khusus ya kan. Gitu. Tidak setiap setiap fikih syariat, tidak setiap syariat itu fikih. Seperti ADART partai atau organisasi. Berarti itu syariat dia. Tujuan organisasi itu apa sih? Oh, tujuan organisasi ini untuk
sosial dan lain sebagainya. Agar mencapai hakikat maka harus menjalankan syariatnya. Berupa apa? ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi itu. Ketika tidak dijalankan, dia melanggar syariat. Maka tidak akan selaras dengan hakikat tujuan diberdirikannya organisasi tersebut. Jadi lebih umum syariat. Maka kalau orang sudah syariat semuanya, menjalankan semuanya, ini makmur negara ini, makmur, ya kan? Makmur, nggak ada selang-selangan, ya kan? Semua sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang kedua, ar-ridha bil qada'i wal qadar. Ridho dengan qada dan qadar, dan ridho dengan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho, rela. Maka jiwa-jiwa yang tenang itu, dia itu cenderung rodiyatan marodiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan marodiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, rodiyah, ridho, rela. Rela atas apa? Atas putusan dan takdir Tuhan. Rela atas apa? Atas bagian yang diberikan Tuhan kepada kita. Rela kita terima itu. Ternyata Tuhan mentakdirkan kita jadi kepala imigrasi, maka saya terima itu. Misalnya Kang Ahmad ditakdirkan Tuhan dapat SK menjadi kepala imigrasi, maka diterima oleh Kang Ahmad dengan penuh pendalaman rasa, semoga keberadaan dia di situ bisa menelurkan cinta kasih, harmoni dan kebaikan tanpa pamrih untuk makhluk lain yang membutuhkan paspor misalnya. Ini luar biasa dia. Ya, dia terima itu. Haji Mahruz ya, menerima, saya terima saya sebagai kiai. Saya terima. Ya. Yang sebagai merebotnya, saya terima. Saya bertugas. Ditugaskan Allah sebagai merebot di Masjid Pengayoman. Saya terima itu. Dengan cinta kasih, kebaikan tanpa pamrih. Gitu. Kalau duit nggak usah diomongin. Kepala imigrasi sebulan dapat duit. Ya enggak, dapat gaji dia dapat lah. Gitu. Tapi tujuannya ini agar dia menerima kembali kepada Tuhan, pasti dia rodiyah, ridho atas apa yang ditakdirkan, ya kan, kepada dia. Pada saat ini dia ditakdirkan sebagai kepala imigrasi, maka dia harus mengukur sesuai dengan syariat perimigrasian. Gitu. Kalau dia nggak ngukur, berarti dia bukan beribadah itu. Di imigrasinya malah banyak dosa. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturan syariat perimigrasian. Yang ada banyak merugikan orang lain. Gitu. Ya. Itu sederhana. Apapun profesinya, kita terima itu. Tapi yang terpenting kita rela bahwa apa yang kita lakukan ini memiliki manfaat untuk makhluk semesta yang lain. Dengan wasilah kita. Karena kita adalah tadi keluarga semesta. Gitu. Apapun. Nggak ada yang hebat. Siapa yang hebat? Ya enggak? Semua kerja semesta kok. Gitu. Jadi ketua DKM pun kerja semesta. Ada Mang Basit misalnya, ada Marbot, ada apa, sehingga kegiatannya ini bersama. Berarti kan kerja sama. Nah, semua keluarga semesta. Saya pun sama. Saya bagian dari Masjid Pengayoman yang mengisi secuil kerjasama, bertugas bersama, kira-kira itu. Begitupun bos-bos besar sama, ya kan? Keluar kerja sama itu, kerja kosmis kalau kata bahasa kerennya, kerja kosmis. Gitu. Ya. Wasalisuha, yang ketiga, tarku ridho nafsik. Meninggalkan kerelaan diri untuk mencari ridho Allah. Nah, ini dia
Kerelaan diri itu berarti di dalam diri kita itu ada punya kepengen kita. Punya kepengen, kepuasan dan sebagainya. Itu harus dinetralkan. Bahwa kepengen itu disesuaikan. Disesuaikan. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi doa tadi imam keren itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Ini konsep. Ya kan? Wa may yattaqillah tadi imam siapa imam itu ya? Siapa namanya? Mahasiswa saya itu enggak. Siapa? Aldi ya, ini mahasiswa keren ini kan. Kata Aldi tadi, wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah dikasih jalan keluar. Tadi dia terima saya bertakwa kepada Allah sebagai misalnya merebut masjid, saya terima itu. Saya bertakwa kepada Allah. Tugas duta ketuhanan saya saat ini sebagai polisi, saya terima itu. Maka saya ikuti aturan-aturan tentang kepolisian. Itu takwa. Ada larangan, ada perintah di kepolisian, semuanya. Kita bawahkan dulu. Kalau nanti ke atasan ketinggian, yang bawah aja dulu ya kan. Oh tentang polisi, polisi itu ada SOP-nya, ada aturan-aturannya, ada larangannya, ada sabta marganya atau apalah gitu kan. Ada kode etiknya. Itu ruang lingkup ketakwaan. Syariat agar dia secara hakikat menjadi polisi yang hebat dan berguna. Itu aturan polisi itu pasti keren, keren, nggak ada aturan yang nggak keren, gitu. Begitupun berbuat sama. Nah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, contohnya misalnya di bidang polisi atau di bidang pertanian dia takwa kepada Allah, sesuai dengan aturan pertanian dia laksanakan semua. Cara marketingnya dan lain sebagainya, cara nanamnya semua dilakukan dengan baik dalam konteks ketakwaan. Maka yaj'al lahu mahraja. Padinya, kangkungnya 17 hari sekali tumbuh dengan baik, bagus. Peminatnya banyak karena bagus dia kan. Gitu. Terus yaj'al lahu mahraja, yaj'al lahu mahraja. Kangkungnya terus. Gajinya terus, tiba-tiba wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika seorang polisi melakukan SOP dengan baik, tukang kangkung melakukan SOP, semuanya dijalankan atas dasar perintah Allah. Yang aturannya itu dibuat oleh kita, oleh institusi misalnya. Maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki yang ia tidak duga. Tiba-tiba si polisi dapat bonus, dapat ini, dapat itu kan. Bisa saja. Karena kerjaannya yang bagus. Tiba-tiba tukang kangkung ini sudah maju, kebeli motor dan lain sebagainya. Dia mikir, ya Allah gue jualan kangkung doang. Gitu. Tapi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Setelah itu siapapun yang bertawakal kepada Allah dalam satu bidang ketakwaan, maka Allah akan mencukupinya. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan skillnya. Itu. Dia terima skill dia. Ukuran dia. Ukuran polisi semana. Ukuran pedagang semana. Ukuran petani semana. Ukuran kiai itu harus bagaimana. Ukuran naik motor di jalanan. Jalan Pengayoman berapa kilometer per jam. Itu ngukur. Yang punya ukuran siapa? Kalau syahwat nggak punya ukuran, kalau orang hobi yang ngetrek ya kan, di jalan sempit juga itu melanggar takdir. Kalau orang melanggar ukuran takdirnya,
pasti ada makhluk lain yang terusik. Berarti dia bukan duta Tuhan yang baik. Enggak. Pasti kata orang pengayuman, siapa tuh? Pasti mereka nyumpahin itu. Karena apa? Makhluk lain terzalimi. Karena dia melakukannya tidak sesuai dengan ukuran di mana dia berada. Maka pas qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qadra, ukurannya, takdirnya. Maka di sini menerima takdir. Ukuran saya ini adalah karyawan, maka saya terima itu karyawan. Ukuran saya ini Bapak RT, ya sudah, lakukan sesuai dengan tugas ke-RT-an. Jangan bergaya seperti camat, itu melanggar takdir. Atau camat gayanya RT, melanggar takdirnya. Nah, maka dia terima tugas itu sebagai camat, sebagai RT, sebagai tukang kampung. Dan juga kita terima semua itu kalau kita ditugas di rumah sebagai suami, kita punya ukuran sebagai suami. Istri pun menerima takdirnya sebagai istri. Semua di tempat manapun. Maka dengan konsep itu harus dimulai dari rodiyatan mardiyah. Kalau orang dia sudah rodiyah rela semuanya, fadkhuli fi ibadi. Ya, mardiyah berarti wallahu mardiyun an. Allah ridho atas dirinya. Maka karena Allah ridho atas dirinya, fadkhuli fi ibadi, maka masuk ya ibadi, masuklah wahai hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Nah, surga di sini. Surganya mana? Surga kita. Kalau surga nanti di akhirat gak usah dipikirin itu. Ya nanti saja. Yang penting kita hidup kita di surga. Mana hidup surga itu kan? Hidup surga itu selaras, nyaman, tenang, nerima. Kalau dia ukurannya gubernur, dia terima tugasnya sebagai gubernur. Kalau dia pemilik rumah makan atau perusahaan, dia terima itu. Bahwa bawahan-bawahan yang ada di sekitar dia adalah sahabat semesta yang diberikan Allah untuk membantu kehidupannya. Dan kita pun ketika jadi misalnya kepala adalah membantu tugas-tugas. Sama semua. Diterima. Jadi yang karyawannya nerima, si bosnya juga nerima, karena saya tidak akan bisa kerja sendiri. Semuanya bekerja kosmis berdasarkan aturan tata kelola semesta. Gak bisa. Ya. Itu. Makanya ini harus mulai disadarkan bahwa di dalam diri kita itu ada ruh gitu. Ada ruh. Maka jiwa-jiwa yang tenang itu adalah karakter dari ruh. Munculnya ketenangan jiwa dari mana? Oh, dari syahwatnya yang netral. Dari gede ambeknya yang netral. Dari ngukur. Kita ngukur diri. Begitu, ngukur diri. Ya kah? Kalau urusannya perdagangannya sudahlah, urusan dagang. Gitu. Kalau ngajinya misalnya ngaji sebulan sekali, lah nggak usah ikut-ikut berfatwa di MUI. Kira-kira begitu. Ya. Gitu. Nggak usah dipikirin. Itu ada bagian-bagiannya. Gitu. Yang urusan misalnya kajian kitab, oh saya terima itu sebagai tugas saya. Urusan kajian-kajian, tugas saya. Tugas bapak-bapak mungkin berbeda. Dan jangan pernah iri dengan tugas yang lain. Ketika kita sudah menemukan orbit kita di mana, saya tidak pernah iri. Gitu. Saya punya sahabat, dia bos di LPN misalnya, ya sudah itu hak kamu, saya akan mendampingi kamu sesuai dengan fungsi tugas hidup saya. Kita berdampingan ternyata semua. Nah inilah yang diajarkan oleh para leluhur kita, Nabi Muhammad SAW dan para ulama di bawahnya, agar kita mampu mengenal di mana kita berdiri. Sehingga dulu umat Islam itu maju. Kenapa? Karena mayoritas individu muslim itu tahu orbit dirinya. Yang insinyur dia menerima tugas keinsinyurannya.
Semua adalah pelaku pemurnian diri. Ahli matematikanya pelaku pemurnian diri. Sehingga memunculkan ide-ide baru yang jernih. Itulah yang disebut ilmu ketuhanan. Ya, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Jadi ada ilmu yang memang tidak bisa kita pelajari dan itu sifatnya ilhami. Mungkin bapak-bapak juga sering dapat itu. Lagi nggak sengaja. Lagi mikir, diam. Pas tiba-tiba bapak diam, netral, tenang. Tiba-tiba ada inspirasi. Nah itu. Tapi bagaimana kenetralan itu dilatih dengan meditasi. Kita sering diam. Kalau melihat diri kita. Nah, ini akan mempermudah kita mengenal diri kita. Sehingga kita tidak silau dengan kehebatan orang lain. Ya memang itu adalah tugas hidupnya. Dengan fungsi dan manfaat hidupnya. Adapun banyak cobaan, merintangan dan lain sebagainya dalam hidup. Itu adalah tirakat kita. Itu adalah sapaan Gusti Allah untuk memperhebat diri kita. Kalau kurang cobaan ya enjoy aja dia. Gitu. Wah ini saya, ya Allah ini udah ibadah dan ini. Jangan begitu. Kita tidak ada hak untuk menuntut yang menciptakan. Sama kita juga tidak ada hak untuk menuntut ibu bapak kita. Itu tidak ada hak kita. Ya, karena yang melahirkan lebih mulia dibanding yang dilahirkan. Gitu. Maka di sini wasa'altani anit tawakkul. Kamu bertanya kepadaku tentang tawakal. Tawakal itu apa? Antastahkima i'tiqadaka billahi fima wa'ada. Yaitu kamu memperkuat keyakinanmu kepada Allah atas apa yang Ia janjikan. Tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu kata Gusti Allah. Tapi proses tawakal apa dulu prosesnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Oh, dia punya keyakinan penuh takwa. Dia lakukan seluruh aturan syariatnya. Dilakukan semua dengan semangat tanpa ada dorongan syahwat. Dia hanya melakukannya itu dengan cinta kasih. Ya kan? Dia bekerja dengan cinta kasih. Semuanya tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Dia kerja, mengabdi semua. Dikasih makhraja, bisa upah, bisa apapun semua itu. Bisa senyuman, bisa uang, bisa materi, bisa non materi. Terus dikasih wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu adalah hasil dari tawakal apa? Kita yakin i'tikadmu kata Imam Ghazali kepada Allah atas apa yang dijanjikan. Yakni maksud Imam Ghazali itu tak takid. Kamu i'tikadkan bahwa apa yang ditakdirkan Allah untukmu akan sampai kepadamu. Ya kan? La maha, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Wa in istahada kullu man fil alam ala sorfihi angka. Walaupun kamu ini semuanya ini, ya kan? Sungguh-sungguh untuk mendorongmu jadi kepala apa namanya? Imigrasi. Ternyata tidak ada catatan dia menjadi kepala imigrasi. Maka tidak akan sampai dia jadi kepala imigrasi. Walaupun dibantu oleh seluruh makhluk dunia. Gak bisa. Ya. Maka ketika kita jadi sesuatu kita terima itu. Karena itu takdir Tuhan. Ya kan? Itu takdir Tuhan. Yang kata orang gak mungkin bisa jadi. Itu banyaklah. Yang kata orang gak mungkin. Ternyata jadi. Kalau bisa jadi. Maka ketika kita sudah dapat, itu kita terima sebagai takdir kita. Berarti kita terima semua ukuran dan SOP-nya semua. Aturan tata kelola syariatnya semua kita terima. Takdirnya kita terima.
Gitu. Karena tidak semua orang mau bagaimanapun dia, kalau toh uratnya memang mengarahkan dia untuk menjadi seorang yang sukses di bidang perdagangan, maka dia akan terus sukses. Nah, kesuksesan itu harus diterima sebagai takdir dia. Maka sukses itu bukan karirku sebagai dokter, sehingga aku profesional dan sukses, bukan. Tapi hidupku sebagai dokter, saya terima itu dengan sikap profesional. Jadi dokternya sebagai laku hidup, kepala imigrasi sebagai laku hidup, jadi merbot sebagai laku hidup, jadi kiai sebagai laku hidup, jadi dosen sebagai laku hidup, ya kan? Jadi mahasiswa saya terima sebagai laku hidupku. Kan keren kalau gitu, aman jadinya, ya kan? Aman. Gitu. Jadi itulah. Karena tidak semua orang bisa jadi mahasiswa. Tidak semua orang itu bisa jadi kiai. Tidak semua orang itu bisa jadi tukang ojek misalnya. Diterima itu semua. Yang susah kan nerimanya. Jadi kiai pun susah mau nerima benar-benar duduk jadi kiai. Susah. Ya kan? Pasti rata-rata yang menggoda adalah materi. Itu duit itu. Yang menggodanya duit. Lu gue jadi kiai lama kok kaya gitu. Yang cepat kaya mau bisnis. Nah, ukuran kesuksesan adalah kekayaan, bukan memberikan manfaat yang lebih. Ya ada urat-uratnya. Kalau urat-urat orang kaya berarti ada tata aturan takdir yang diberikan orang yang diberikan rizki lebih kepada orang kaya secara dunia. Maka di situ ada infak, ada sedekah, bagaimana dia mengayomi dengan hartanya. Berarti kan selaras. Ya kan? Begitupun kiai misalnya. Oh, dia harus menaungi, mengayomi dengan ilmunya. Begitupun dosen. Begitupun merbot. Saya harus mengayomi bangsa Indonesia yang ada di masjid ini dengan kebersihan masjid ini. Sama-sama mengayomi. Makanya juga pasti pengayoman. Gitu. Maka kalau jamaah masjid pengayoman masih gede ambek, oh ini bukan masjid pengayoman namanya. Kenapa? Orang mengayomi itu selaras, cinta, kasih. Sebagaimana kita terhadap anak kita. Kita berikan semua, kita polakan dengan dasar cinta. Itu adalah pengayoman, ya kan? Mengayomi, itu. Bukan begitu Bang Basit ya? Jadi mengayomi, gitu, kan? Itu semoga pemudanya juga selaras, DKM selaras, semua selaras, sehingga masjid ini bisa menjadi masjid percontohan di kota Tangerang. Kenapa? Selaras semua, masyarakatnya selaras. Selaras. Itu yang diharapkan. Inti dari agama adalah selaras, ketertundukan, keserasian dan keharmonian. Itu makna dari agama. Intinya itu, ya kan? Itu inti. Jadi semua mengayomi. Gitu. Tukang ojek pun mengayomi. Ya kan? Atau Gojek atau Grab yang kita mesen-mesen mencet, dia mengayomi warga masyarakat Indonesia yang ingin beli makanan tapi malas berangkat, dia suntik. Ya kan? Dia jalan, dia kasih. Niatnya sebagai pengabdian kepada makhluk Tuhan yang membutuhkan jasanya. Gitu. Ya, dikasih uang. Karena memang udah aturan dunia itu, duit mah udah aturan dunia. Tapi udahan aturannya dunia, gitu. Tujuannya cuma dunia, nggak dapat apa-apa itu mah. Ya nggak? Nggak dapat apa-apa. Dan kerjanya, gaji itu adalah SOP dunia. Tujuannya cuma dunia saja, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk membantu semesta, aturan dunia kita sebulan dapat gaji, ya dapat. Aturan kenyamanan dan ketentraman hati kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai keluarga semesta, sebagai duta ketuhanan juga dapat. Jadi dua-duanya dapat, tenang. Mangkana hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kira-kira begitu. Jadi saya ngaji yang
rada begini nih sama, saya juga lagi belajar, ngeri sebenarnya. Ya, sama saya juga belajar. Saya mencoba menerima diri saya sebagai pengajar yang membimbing, yang mengayomi di bidang saya, di bidang saya gitu. Itu pun mudah-mudahan ya kita sama-sama masing-masing mengayomi di bidangnya masing-masing, karena setiap makhluk memiliki daya, fungsi dan manfaat yang berbeda. Likulli syai'in qadra tadi, sesuai dengan ukuran. Maka kalau nggak ngukur, melanggar takdir. Nggak ngukur dirinya sebagai suami, melanggar takdir Tuhan. Nggak ngukur diri dia sebagai istri, melanggar takdir Tuhan. Nggak ngukur di jalanan sampai kencang bener, di tol bukan apa bukan, melanggar takdir ukuran semesta. Gitu. Kuliahnya jarang masuk misalnya, melanggar takdir, kecuali memang ada hal-hal yang mendorongnya tidak masuk. Berarti kan ada rukhsah, sholat pun ada rukhsah. Ini pun nggak sembahyang asar, udah tadi ditarik ke maghrib, kenapa? Kan perjalanan, rukhsah, ya kan? Gitu, ada izinnya, ada keringanannya, gitu, ya kan? Loh kok kenapa tadi sholat nggak sholat isya, nggak sholat subuh? Saya ketiduran, nggak ada yang bangunin. Oh ya nggak apa-apa, udzur sholat kan tidur, ya kan? Sholat kan tidur, ya udah tidur, ya kan? Kecuali ada udzur-udzurnya. Sholat pun sama, puasa juga, ayo kita ada udzurnya nggak apa-apa. Jadi semua harus berjalan sesuai dengan SOP. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ya dzal jalali ikram. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq biz ziyadati amalana wa qrin bil afiyati guduwana wa asalana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.